Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masil Official Channel ya bre ya. Oke bre ya, seperti biasa pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya masih bisa untuk membuat video edisi baca-baca teori, yaitu tentang Clover Room ya bre ya, animasi dari Bang Resalis yang baru saja kita reaction kemarin. Jadi alhamdulillah saya masih bisa buat video ini sekitar jam berapa, jam 5 atau jam setengah 6 pagi saya sudah mulai buat video. Jadi agar bisa nanti saya bagi waktu untuk kegiatan di rumah dalam misalnya pengajian di rumah ya bre ya. Jadi ini insya Allah saya masih bisa lanjut dan insya Allah masih bisa konsisten untuk upload video. Dan buat teman-teman terima kasih yang udah mendoakan kemarin ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke bre ya, lanjut ya, seperti biasa kita akan kembali lagi untuk membaca edisi teori-teori kalian. Dan apakah pada kesempatan kali ini banyak yang berteori atau mungkin hanya salam-salam aja. Dan mohon maaf jika mungkin ada yang berteori setelah saya buat video ini. Sebelumnya saya minta maaf ya bre ya. Oke bre ya, nggak perlu lama-lama. Tunggu sebelum mulai jangan lupa kalian dukung channel ini dengan di subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga channel ini kedepannya makin berkembang dan terus berkembang, amin. Dan ya nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai baca-baca komentarnya. Untuk yang pertama ya bre ya, ini yang pertama dari Beb Sky Ganteng 6255. Semangat selalu Mas Yul, insya Allah masih selalu semangat, terima kasih ya, kita like. Oke, sekarang lanjut lagi ke Hans Triple Seven, selalu ada, terima kasih ya, terima kasih udah selalu hadir dan selalu nonton video-video yang ada di Masil Official, terima kasih banget. Oke, lanjut lagi ke Beb Sky Ganteng 6255. Bagus openingnya Mas, terima kasih ya, baru buat ala kadarnya aja ya, terima kasih ya udah suka. Kalau suka ya saya bersyukur kalau kalian suka ya. Oke, lanjut lagi ya bre ya, sekarang dari masih sama, yaitu dari Beb Sky Ganteng lagi, masih sama. Belum tahu padahal si Rey pengguna roh penjaga Terana. Kalau Raja Terana keluar rata itu WKWK kayak di Tanah Merah, bisa aja bre ya. Kalau yang udah itu yang keluar bisa aja langsung mokat ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini masih sama dari Beb Sky Ganteng, banyak kali komentarnya. Udah menang jumlah malah tetap main lincik, untungnya ada bantuan. Ya seperti itulah bre, namanya penjahat, mereka kadang udah menang jumlah masih belum puas, jadi kadang ya tetap main licik juga. Pasti itu udah terjadi bre, baik di dunia politik, dunia penjahat, itu udah sering terjadi kayak gitu. Irul Edit, maaf ya Mas Yul jarang nonton soalnya sibuk kerja. Oke, lanjut, semangat kerjanya itu lebih diutamakan ya, jangan ke saya, lebih utamakan kegiatan kalian. Kalau senggang nonton monggo, alhamdulillah. Kalau kalian sibuk ya lanjutin kegiatan kalian ya. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke Beb Sky Ganteng lagi bre. Part 11 sampai seterusnya bakalan seru soalnya full pertarungan. Bisa jadi ini udah waktu-waktu panas-panasnya gitu ya bre ya, udah panas-panasnya gitu, jadi ya bisa aja ya waktunya kita melihat pertarungan yang sesungguhnya ya. Oke, lanjut lagi ya bre ya, sekarang dari Ed Kocak Betul, masih nunggu pertarungan dia sama Marco. Kayaknya itu akan menjadi set-set yang kita tunggu-tunggu ya bre ya, apalagi Marco kita panggil gitu ya. Kita tunggu aja nantilah, kita tunggu banget itu pokoknya ya. Lanjut lagi dari Ed Haikal Avarots Gaming. Oke, jadi gini Mas Yul, saya akan menjelaskan kenapa Antonio menjadi karakter yang paling membuat saya bingung. Yaitu yang pertama, oke kita baca dulu, panjang teorinya. Yang pertama, sebenarnya Antonio itu dari ras iblis apa bukan sih? Oke, gini loh, sesuai yang di Arjuna series baru-baru ini kalau Oliver bilang kalau ada seseorang atau kelompok yang bersekutu dengan ras iblis di Selatan Raya. Nah, saya itu curiganya ke Antonio, sama gue juga curiganya ke dia ya. Oke, lanjut lagi, walaupun memang secara kelompok iya, tapi secara individu juga iya gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Dua, auranya dari semua aura intimidasi yang pernah dikeluarkan di Bang Ray series, hanya aura Antonio saja yang paling beda. Kayak saya itu ngerasa kalau auranya Antonio itu kayak bukan aura spektrum. Iya sih bre, tapi bisa aja itu aura spektrum karena pernah dijelaskan oleh siapa ya, kalau nggak salah si Dias ya, kayak itu aura spektrum. Cuma itu kayaknya kuat banget gitu loh bre ya, ada bumbu-bumbu setannya lagi. Ya kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya. Oke, lanjut lagi, ini yang ketiga, mendengar dari perkataan Leo waktu di Ark Tanah Merah. Nah,
Leon itu pernah bilang kalau Elite Demonion dari generasi pertama semuanya auranya dari ras iblis. Oke. Nah, di situ saya langsung tertuju ke suatu karakter yaitu Antonio, karena Antonio sendiri juga auranya iblis bengis yang serem banget. Nggak mungkin kan orang sekuat itu kayak Antonio nggak pernah jadi anggota istimewa alias Elite Demonion. Karena sekuat apapun ambisinya, orang pasti hatinya masih mau ditawar dengan jabatan. Ini nyindir dunia nyata kayaknya nih. Oke, lanjut lagi ya. Mendengar dari perkataan Diaz di Ark Casino King, nah waktu Diaz pernah bilang kalau Antonio itu salah satu pengguna aura terkuat di Dominion. Bahkan dia sendiri bilang kalau saat ini di Dominion belum ada yang mampu menandingi auranya Antonio. Iya benar. Nah saya langsung mikir, masa orang yang auranya tak tertandingi kayak Antonio hanya jadi anggota sekelas Petigi Jamrud? Sudah Mas Yul, semoga dibaca. Ya udah gue baca. Jadi bisa jadi ya Bre ya, masuk akal semua yang lu bilang, tapi kita tunggu aja nanti keputusan di BRTK ya. Dan kalau kita lihat memang auranya itu kayak gimana ya, seperti ada logo-logo iblisnya gitu ya, kayak yang mirip-mirip Prince sama si Juna kan ya, tapi kita nggak tahu aura siluman gitu ya, tapi kita nggak tahu apakah sebenarnya dari kekuatan itu, apakah aura spektrum atau apa, nanti akan terungkap pada waktunya karena ini perjalanannya masih panjang ya Bre ya. Oke, lanjut lagi ya Bre ya, ini panjang juga nih, dari NC Yul. Sedikit teori ya Mas Yul, seperti yang kita lihat di episode ini, dari pihak musuh mendatangkan lagi unit-unit yang cukup merepotkan, yaitu unit Stegos, dan ternyata dari pihak Rey akhirnya datang bantuan. Lalu apakah akan berakhir di sini? Selanjutnya akan ada scan bertarung saja. Menurut saya enggak sih, soalnya melihat terkait musuh yaitu menghancurkan Genocide, menghentikan dia, selalu membawa Raka, seperti akan ada kejutan kedepannya. Benar, mungkin bisa datang orang lain atau mungkin hal lain, apalagi ada karakter yang sedang mengawasi dan ia belum diperlihatkan. Benar. Selanjutnya, apakah di arc ini Cipang akan dapat panggungnya untuk mengeluarkan auranya tingkat satunya, atau bahkan Gibran yang mendapat panggung untuk tingkat 2? Masih menjadi pertanyaan. Mungkin saja bisa kalau mereka dalam kondisi terdesak. Bisa, waktu kemarin aja Cipang itu dihina-hina abang-abangnya, dia nggak terima dan keluar aura itu ya, logo dari rambutnya. Lalu untuk scan pertarungan Marco dia sebelum diperlihatkan, karena ya menjadi pertarungan puncak, pasti bakal epic. Menurut Mas Yul nih, kira-kira kondisi si Marco yang terdesak seperti di Tanah Merah, apakah Marco akan dapat bantuan untuk berbuat curang? Atau apakah mereka hanya akan bertarung one by one sampai akhir? Pertarungan paling menarik sih ya udah sih Mas Yul. Gitu aja, sebenarnya nggak bisa terlalu disebut teori juga. WKWK, makasih kalau Mas Yul mau baca. Ngomong-ngomong intronya apa ya? Ngomong-ngomong intronya intro barunya keren Mas Yul. Oke, terima kasih ya. Jadi ya gini ya, kalau kita melakukan pembahasan seperti itu memang gini Bre, yang namanya orang-orang seperti pemerintahan di dunia animasi ini ya, gue nggak ngomong di dunia nyata ya pasti mereka akan menghalalkan segala cara agar bisa menang. Dan ya itu tadi gue sudah bilang dari kemarin, nggak mungkin mereka akan menghancurkan suatu kelompok cuma mereka itu, pasti masih ada yang sembunyi cucung itu masih banyak sembunyi. Jadi nggak mungkin lah, pasti akan ada mungkin ya, kalau secara logika itu akan muncul bantuan itu. Jadi ya kita lihat aja nanti ya pokoknya. Oke, terima kasih @nceyul ya. Oke, lanjut lagi ke Jaya Setiawan. Kapan ya dia muncul? Udah berapa episode ini kagak muncul kira-kira kapan ya Bang? Ya mungkin ya Bre ya, kalau melihat dari situasi dan kondisi, kemungkinan dia pertarungan puncaknya akan ada mulai dari episode 13 dan 14 ya. Mungkin di situ dari 12, 13, 14 itu sudah mulai muncul mungkin si Diaz di situ. Karena tapi mungkin nggak dia dilihat full karena masih ada scene yang lain, scene Dio, scene Rey, scene Raka. Jadi masih yang lain, apalagi tambahan bantuan, jadi mungkinan akan diperlambat antara 12, 13, 14 itu mungkin akan mulai terlihat ya. Oke ya. Oke, lanjut lagi dari Jaya Setiawan. Anjay, keren openingnya Mas, terima kasih ya. Oke, lanjut lagi. Aduh, gue sampai lupa nge-like nih Bre ya. Tunggu sebentar ya Bre ya. Oke, lanjut lagi ke komentar dari @wisnu Alparizal. Oke, @wisnu Alparizal. Gimana ya kalau benar iblis dari Selatan Raya muncul ke permukaan?
kan pasti melebar tuh ke semua wilayah. Oke. Nah, gimana ya kalau para iblis itu berhasil masuk ke dan membuat kekacauan? Ibarat raya, apakah anggota Dominion akan bergerak untuk menghabisi, mengusir para iblis, atau malah akan dimanfaatkan oleh Dominion? Menurut Mas Yul gimana, coba kasih pendapatnya. Oke bre, gue akan kasih pendapat masalah iblis ini ya. Karena sekarang ras iblis itu gini bre, biasanya orang kalau mulai perang, dia akan fokus ke satu daerah dulu ya. Jadi kemungkinan besar dia akan fokus ke area timur raya dulu ya. Nah, kalau misal ya dia menyerang ke area barat raya terlebih dahulu. Jadi karena awal-awal anggota Dominion itu ada yang udah bekerja sama mereka, jadi kemungkinan besar bre ya, jika mereka ingin menguasai barat raya akan lebih cepat. Ini secara logika, karena mereka situ sudah punya aliansi gitu loh, udah punya grup gitu. Jadi kemungkinan besar akan lebih cepat. Dan ya apa ya, kalau Dominion ya pasti akan dimanfaat kesempatan ini untuk meningkatkan kekuasaannya lebih tinggi dan lain sebagainya pokoknya. Karena mereka udah dari awal, dari lama-lama udah bekerja sama ras iblis, jadi itu akan lebih mudah buat ras iblis untuk menyerang barat raya. Sudah ada kasih pintu lah, secara logikanya gitu ya, kalau menurut gue sih gitu ya. Oke, terima kasih Wisnu Alpa Rizal. Kita akan lanjut lagi ke komentar selanjutnya dari Risa. King Cipang udah bertindak auto rata. Clover KPK. Kita tunggu aja kekocakan Cipang ya. Lanjut lagi ke Senja 997. Bau-bau arah Cipang bakal keluar nih. Entah itu aura 1, tingkat 1 atau tingkat 2. Kita lihat aja nanti. Kelihatannya bisa jadi muncul di sini, Bre ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ke komentar selanjutnya. Ini dari Sarah Rahmawati. Sarah Rahmawati ini cewek atau cowok sih, Bre ya? Menurut saya Mas Yul, Ray saat ini masih belum cukup kuat untuk menghadapi sekelas Antonio. Itu benar banget. Ray harus masih berlatih lagi supaya bisa memaksimalkan kekuatan auranya, benar. Dan Antonio itu orangnya malas banget buat bertarung dulu. Bertarung ya. Dulu aja waktu pertama dia muncul, dia nggak mau buat hadapin Ray karena dia orangnya cuek dan nggak peduli. Dia hanya peduli pada ambisinya, proyeknya, dan eksperimennya. Apalagi dia sudah berpengalaman, mengingat Antonio dan Tria pernah menjadi satu pulau satu pulau pemberontak dan kelompok di Diamond. Oke. Dan teori saya, si Rama bakal dibujuk oleh Dio untuk menjadi bagian dari tim Ray. Oke. Sebenarnya tujuan Rama di Dominion hanya satu, yaitu balas dendam. Dengan Antonio, dia memanfaatkan Dominion untuk diam-diam melacak aksinya, tapi itu semua malah gagal karena tragedi di Tanah Merah. Oke. Nah, teori saya Rama ini sangat kuat. Kalau diperhatikan, rambut dia mirip dengan Antonio, yaitu hitam tertutup topi. Jika dia berhasil bangkitkan aura, dia pasti kekuatannya bisa mengimbangi Antonio. Ya, sementara ini Bre, yang masih menjadi misteri kan kekuatan si Rama dan kekuatan si Dio. Jadi seperti apa sebenarnya kekuatan mereka, kita tunggu aja nanti kalau pas mereka sudah mendapatkan obatnya itu untuk penyembuhan mereka ya. Terima kasih ya Sarah Ramawati. Oke, lanjut lagi. Ini dari Rizky Ananda. Orang yang aku pengen tewas di sini cuma Jack. So keras bed, sumpah gak cocok mukanya jadi pilihan. Kalau yang lain cocok lah. Memang kayak kalau kita lihat karakter si Jack itu kayaknya gimana ya Bre ya? Kayak parah banget gitu ya. Songong gitu ya, tapi ya mantap lah. Oke, lanjut lagi. Hafiz. Oke, mantap Bang, terima kasih. Ini lanjut lagi. Hafiz Sudin, kayaknya Genosha harus bertindak agresif, macam membunuh musuh misalnya. Ya itu masuk akal secara logika kalau kita bertarung, apalagi ini sudah war ya. Ya mungkin seperti itu kalau di dunia animasi udah wajar-wajar aja. Oke. Walaupun memang mungkin ada cara untuk mengeditnya biar aman dari YouTube juga ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Raditya. Percuma di finishing orang Dominion percuma di finishing. Orang-orang di Dominion memang semuanya begitu kecuali anggota yang benar-benar kuat. Dia tidak akan suka dibantu atau ada yang ikut campur di pertarungannya. Perjalanan Ray masih panjang, ininya hanya sesuai dari Dominion. Itu benar banget. Anggap saja ini sebagai latihan, benar banget. Ray aja belum bertemu dengan kelompok Quartz yang isinya petarung tangguh semua, apalagi ini nanti ketika berhadapan dengan kelompok Jamrud yang isinya
orang-orang bukan main walaupun anggota biasa. Oke, jadi ini mungkin maksudnya Radit ya. Percobaan aja di finishing karena si anggota domain masih banyak anggota yang kuat ya. Ya benar, tapi kan paling tidak kalau udah di finishing mengurangi dikit-dikit gitu lah. Nggak tahu berapa persen tapi dikit-dikit gitu ya. Oke, lanjut lagi ini dari Ed Romansa. Oke, Ed Romansa. Kawan Dre kayaknya nanti yang datang yang bernama Daniel, siapa tahu kan Daniel datang kembali ke anggota gengnya. Kita lihat aja nanti ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang ke Ed Ance Sahu Pala. Mas Yul, teori gua kayaknya King Cipang bakalan keluarin aura tingkat 2 karena tekanan dari dia lawan orang kuat dan kekuatan Cipang bakal mengguncang Clover Room karena kata tahu Berdeka kasih clue bahwa Cipang lebih kuat dari Marco. Wow, ini kejutan ini. Kita tunggu aja kejutan ini. Kita tunggu aja. Terima kasih Ed Ances ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini dari Ulin Saputra. Ed Antonio sudah melebihi ras iblis itu sendiri sifatnya ya. Oke, lanjut lagi dari Ed Amelia. Halo Mas Yul. Halo juga. Ini beneran cewek atau cowok sih Ed Amelia? Terima kasih ya. Halo juga. Oke, lanjut lagi ini ke M Dafab. Itu aja si Leo dan si Gio belum keluar, masih ada sih kelompok genocide yang belum masuk pertarungan. Oke, kita tunggu aja. Dan sekarang dari Ed Asraf. Dari Ed Asari FF. Oke, semangat Bang. Insya Allah selama sehat, masih sehat dan lahir dan batin, insya Allah masih terus semangat ya. Oke, lanjut lagi dari Aed Aprilian Pratama Aswan. Oke, Aura Sony merah kombinasi orange Bang. Oke, kita tunggu aja ya nanti ya. Nah, ini lagi dari masih yang sama. Kalau Revi Bang parah, kayaknya di rumah sakit. Ya bener ya si Gledek ya, parah kondisinya, kok dia nggak ada itu. Yang datang kan avatar gitu lah. Oke, lanjut lagi dari hamba Allah gelo pakai tank armor mau perang. Iya juga ya. Oke, sekarang lanjut lagi dari Iqbal Saputra. Wow, openingnya bagus juga unik, terima kasih ya. Lanjut lagi dari Putra U1Y3U. Akankah Gibran mengeluarkan aura tingkat 2-nya? Kalau iya, gua berharap Prof Penjaka tipe dewa. Dan apakah Cipang juga mengeluarkan auranya? Kita tunggu aja karena udah dapat clue dari Berdeka bahwa Cipang katanya lebih kuat dari Marco. Waduh, emang iya? Kita tunggu aja nanti bro ya. Oke, lanjut lagi ini komentar yang terakhir dari Wisnu Alfarizal. Udah ninggalin komunitas Bang Ray 3 bulan. Gue udah tenang banget. Teman gue suruh lihat komunitas lagi. Pas dicek ternyata sedang terjadi para hama berdebat. Udah gitu sampai di klip di TikTok lagi. Haduh bocil 12 tahun ke bawah harusnya jangan dikasih HP dulu, apalagi kalau terjerumus ke hal kotor bisa berbahaya ke depannya ya. Ini bener banget seperti tadi ya, tadi yang berkata-kata kasar itu. Jadi gini bre ya, itu sebenarnya kalau kita punya adik-adik yang memang masih butuh bimbingan untuk megang HP, jadi lebih baik kita bimbing gitu loh. Kita ajarkan mereka gimana cara bertutur kata yang baik, bersikap santun, sopan terhadap sesama, menghargai pendapat orang. Kalau nggak suka sama pendapat orang, lebih baik diam dan lebih baik menghindar. Itu lebih bagus bre, daripada kalau kalian nggak suka terus ikut-ikutan, akhirnya bisa timbul masalah gitu, saling menjelekkan, merendahkan, itu bisa timbul masalah. Ini ya gue paham Mas Wisnu Alparizal. Jadi saking senangnya pada suatu animasi, mungkin punya pendapat sendiri-sendiri, alhasil jadi kayak merasa pendapatnya paling benar. Itu tidak baik bre, karena bre ingat di atas langit masih ada langit ya. Jadi kita harus sadar diri kalau mungkin pendapat kita akhirnya salah atau mungkin nggak terjadi, ya kita harus mengakui, legowo. Jadi buat adik-adik, buat teman-teman yang mungkin ya masih di bawah umur atau mungkin masih butuh bimbingan dari untuk menahan diri, amarah, egonya, itu ayo belajar pelan-pelan, turunkan ego, utamakan adab kalian. Bener bre, dalam hidup itu setinggi apapun jabatan kalian, sekaya apapun kalian, bahkan sepinter apapun kalian, kalau tidak punya adab, kalian itu apa bedanya gitu loh,
sama-sama kayak nggak punya apa-apa. Kalau kalian nggak punya, oke, di dunia kalian punya apa-apa, tapi nanti endingnya akan ngeri bre. Ya ngeri. Nah ya juga oke ya, seperti itulah tadi penjelasannya ya bre ya. Oke bre, itu tadi kan udah komentar yang terakhir. Jadi buat teman-teman selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Dan terima kasih yang udah mulai berteori dari animasi Reaction Clover 410 dari Bang Ray Series. Terima kasih juga untuk tim BRDK yang selalu mensupport channel ini, merestui channel ini. Gue bersyukur banget ya seperti teman lah sama tim BRDK, walaupun awal-awalnya iseng-iseng live reaction dan beliau komentar, dan sekarang beliau sangat merestui ya dengan mereaction animasi mereka. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dengan channel ini. Kedepannya semoga channel ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi ya di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap keren. Menyala, masyul beraksi, reaksi animasi penuh semangat. Meski dihina, dipandang sebelah mata, mereka tertawa melihatku terluka. Tak ada dukunganku tetap melangkah, air mata jatuhku usap dengan doa. Langkahku berat tapi tekarku baja, di tiap sujud ku temukan kekuatan. Sabar jadi pedang.